Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan strategi investasi obligasi. Dosen pengampu Ibu Octavia Devalusia Dwi Anggreni SHI. Strategi investasi obligasi adalah rencana atau pendekatan yang digunakan investor untuk memaksimalkan hasil atau mencapai tujuan keuangan mereka melalui investasi dalam instrumen obligasi. Ini mencakup pemilihan obligasi yang sesuai dengan profil risiko, durasi investasi, dan tujuan keuangan, serta diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko, serta kemampuan untuk mengelola perubahan dalam nilai obligasi. Strategi investasi obligasi dapat bervariasi sesuai dengan preferensi dan situasi keuangan masing-masing investor. Beberapa elemen kunci dalam strategi investasi obligasi melibatkan: 1. Pemilihan obligasi. Pemilihan obligasi adalah memilih obligasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi. 2. Diversifikasi. Diversifikasi adalah menyebar risiko dengan memilih berbagai jenis obligasi, baik dari segi penerbit, pemerintah, perusahaan, maupun sektor ekonomi. 3. Analisis kredit. Analisis kredit adalah melakukan analisis kredit untuk menilai risiko kredit yang terkait dengan penerbit obligasi. Setiap investor memiliki strategi investasi obligasi yang unik, tergantung pada profil risiko, tujuan investasi, dan pandangan terhadap kondisi pasar. Penting untuk terus memantau dan menyesuaikan strategi seiring waktu dan perubahan kondisi ekonomi serta kebijakan pasar keuangan. Obligasi perusahaan. Obligasi swasta atau obligasi perusahaan, yang dalam istilah asing dikenal sebagai corporate bond, adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan, baik berupa BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi atau perusahaan atas terbagi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Kadangkala istilah obligasi swasta digunakan bagi seluruh obligasi yang diterbitkan oleh lembaga non-pemerintah dalam denominasi mata uang setempat. Namun secara tegas, istilah ini hanya digunakan bagi obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi yang diterbitkan oleh penguasa setempat dan organisasi supranasional tidak termasuk dalam kategori ini. Yang pertama, durasi dan tingkat suku bunga. Pilih obligasi perusahaan dengan durasi yang sesuai dengan tujuan investasi. Selain itu, perhatikan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh obligasi tersebut. Yang kedua, rating kredit. Evaluasi rating kredit perusahaan yang menerbitkan obligasi sangat penting. Rating kredit memberikan indikasi seberapa kreditabel perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, tujuan investasi. Pertimbangkan tujuan investasi. Obligasi perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah, tapi juga memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Obligasi negara. Obligasi negara merupakan bagian dari surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah rakyat Indonesia. Surat utang negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Pentingnya obligasi negara. Tujuan pemerintah menerbitkan SUN adalah untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio uang negara. Hal-hal penting yang perlu diketahui investor mengenai obligasi negara antara lain: A. Obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko. B. Obligasi negara digunakan sebagai benchmark. C. Obligasi negara dapat digunakan sebagai alat penata ekonomi. Pengelolaan portofolio obligasi adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan untuk mengelola sekumpulan obligasi yang dimiliki oleh seorang investor atau lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil investasi yang optimal sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Dan pasar obligasi umumnya akan menarik bila kondisi ekonomi cenderung menurun. Hal ini dikarenakan pasar obligasi tidak menyukai adanya peningkatan inflasi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai real dari pendapatan tetap yang diperoleh obligasi. Strategi pengelolaan obligasi. Strategi pengelolaan obligasi merujuk pada rencana atau pendekatan yang digunakan oleh para pengelola portofolio atau investor untuk memilih, memantau, dan mengelola investasi mereka dalam instrumen obligasi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan investor, baik itu pendapatan tetap, pertumbuhan modal, atau perlindungan terhadap risiko tertentu. Strategi pengelolaan pasif didasari pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang efisien
sehingga harga-harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai instruksinya. Return dan risiko yang dihasilkan oleh strategi pasif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Reksadana adalah bentuk investasi kolektif di mana sejumlah dana dikumpulkan dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang oleh manajer investasi profesional. Beberapa poin penting tentang reksadana. 1. Manajer investasi. Reksadana dikelola oleh manajer investasi atau perusahaan manajemen investasi yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan investasi sesuai dengan tujuan dan kebijakan reksadana. 2. Unit penyertaan. Investor yang berpartisipasi dalam reksadana membeli unit penyertaan yang mewakili kepemilikan mereka dalam portofolio reksadana. Yang ketiga, diversifikasi. Reksadana menginvestasikan dana dari berbagai investor ke dalam portofolio. Efek yang terdiversifikasi membantu mengurangi resiko dibandingkan dengan investasi tunggal. Jenis-jenis reksadana. Reksadana pasar uang. Jenis reksadana ini memiliki kebijakan investasi 100% pada instrumen pasar atau surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana jenis ini memiliki resiko paling rendah dan imbal hasilnya juga relatif lebih kecil. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini sebagian besar alokasi investasinya minimal 80% ditempatkan pada efek yang memberikan pendapatan tetap, misalnya surat utang atau obligasi. Reksadana campuran. Reksadana campuran memiliki kebijakan investasi maksimal 79% pada instrumen pasar, obligasi, dan saham. Bank kustodian. Bank kustodian adalah lembaga keuangan atau bank yang menyimpan, melindungi, dan mengelola aset keuangan untuk investor atau institusi keuangan. Tugas utama bank kustodian adalah menyimpan aset finansial seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya atas nama investor. Dengan demikian, bank kustodian berfungsi sebagai penjaga aset dan memfasilitasi transaksi serta administrasi yang terkait. Dalam reksadana terdapat 3 tipe investor. Yang pertama, tipe investor konservatif, yang kedua tipe investor moderat, dan yang ketiga tipe investor reksadana agresif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.